sistem yang di luar sistem dari Tuhan yang ciptakan ini adalah sistem yang jahiliyah, sistem yang merusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video kami yang terbaru di channel Alarm Kehidupan. Kali ini kami ingin melihat suatu pandangan menurut Al-Quran dari sumber Al-Quran, yang hari ini kami dikunjungi salah satu sahabat sebagai narasumber untuk menjelaskan sebenarnya apa fungsi manusia hari ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Dalam kesempatan kali ini kami berikan waktu dan tempat pada sahabat kami untuk menguraikan sedikit tentang fungsi dan kegunaan kita sebagai manusia dalam dunia. Pada sahabat kami persilahkan. Baik, kepada sahabat Alarm Kehidupan, kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Memang benar ya, bahwa kita sebagai makhluk hidup, ya, apalagi kita sebagai manusia, itu harus menyadari tentang keberadaan kita, sekaligus fungsi kita di alam semesta ini, ya, khususnya di bumi daripada Allah ini. Orang banyak yang tidak sadar ya tentang apa fungsi dirinya dilahirkan di muka bumi ini. Mereka pikir mereka hidup mengalir begitu saja tanpa ada tujuan. Sekali-kali tidak. Setiap makhluk diciptakan oleh Allah, Tuhan semesta alam, pasti ada tujuan. Jangankan manusia. Sekali lagi, jangankan manusia yang merupakan makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk yang lain. Kecoa sekalipun, cacing sekalipun, itu diciptakan oleh Allah selaku Sang Pencipta, pasti punya tujuan. Apalagi manusia. Ya. Secara prinsip dasar, sebetulnya, bahwa apa yang ada di alam semesta ini adalah makhluk atau ciptaan. Makhluk itu ciptaan. Tentu saja kalau ada makhluk pasti ada Sang Pencipta. Nah, tugas dari makhluk ini adalah melaksanakan segala kehendak dan perintah daripada yang menciptakan itu. Karena dia diciptakan oleh Sang Pencipta, maka sudah menjadi kewajiban dari makhluk itu untuk taat hanya kepada Sang Penciptanya saja. Tidak boleh makhluk taat kepada makhluk yang lain, karena sesama makhluk. Hidup yang benar itu adalah makhluk taat kepada Sang Kholik, ciptaan, taat mengabdi kepada yang mencipta. Nah, dalam konteks bahasan hari ini adalah kami ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk kembali memahami tentang jati diri kita selaku makhluk Allah yang notabene harus hidup mengabdi kepada Dia berdasarkan petunjuk-petunjuknya. Jadi boleh saya tulis di sini. Nah, saya akan tuliskan ya sebuah konteks yang menjadi bahasan kita pada pertemuan hari ini, yaitu tentang masalah mengabdi. Ini suatu konteks yang sangat penting untuk kita bahas ya. Mengabdi kepada siapa? Kepada Sang Pencipta. Nah, jadi kalau mau mengabdi itu jangan kepada yang bukan mencipta, tapi kepada yang mencipta. Karena Sang Pencipta, Dia mencipta ciptaannya itu pasti akan dilengkapi dengan guidance ya, atau petunjuk. Ya. Pasti sama seperti manusia lah. Ketika menciptakan, katakanlah menciptakan televisi, pasti dilengkapi juga dengan guidance-nya, manual book-nya. Begitupun juga Tuhan semesta alam, Allah Rabbul Alamin, Dia mencipta
seluruh ciptaannya itu, termasuk mencipta manusia, juga dilengkapi dengan guidance, petunjuk. Bagaimana cara mengabdi yang benar kepada Sang Pencipta. Nah, guidance inilah yang 100% harus dipahami oleh makhluk yang namanya manusia. Tidak mungkin Tuhan semesta alam menurunkan guidance kepada manusia, tapi tidak bisa dipahami oleh manusia. Itu tidak mungkin. Cuma persoalannya hari ini adalah manusia telah dilalaikan oleh kehidupan hayatid dunia, kehidupan materialistik. Sehingga orang tidak lagi memahami tujuan hidupnya untuk mengabdi kepada Tuhan semesta alam. Ya. Tuhan semesta alam ini adalah kata lain daripada Allah, kalau dalam bahasa Arab adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia selaku Sang Pencipta. Ya. Jadi ini, ya, sesimpel ini sebenarnya. Manusia harus mengabdi kepada Sang Pencipta. Ini dulu. Walaupun ini simpel kedengarannya, tapi kenyataannya banyak orang yang lalai. Banyak orang yang tidak mengabdi kepada Dia. Ya. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah pengertian dari mengabdi itu apa? Ya. Sebenarnya yang dimaksud dengan mengabdi di sini adalah melaksanakan perintah. Akar katanya dari abdi. Sama seperti para abdi-abdi dalam di keraton, ketika dia mengabdi kepada sebuah keraton, sebenarnya sedang melaksanakan titah-titah perintah daripada sang sultan, ya. Langsung kehendak, bukan menyembah, beda antara mengabdi dengan menyembah. Menyembah itu beda. Kalau menyembah ya hanya sembah-sembah saja. Ya, hanya hormat saja secara simbol. Ya. Tapi kalau mengabdi itu jauh lebih luas pemahamannya ketimbang menyembah. Karena mengabdi adalah mewujudkan apa yang menjadi perintah dari sang tuan atau sang raja. Ya. Mengabdi. Ya. Diambil contoh, tolong saya ingin jalan ini dibaguskan. Ya. Sebab jalanan ini sudah rusak. Maka bentuk dari pengabdian para pekerjanya itu adalah dia membangun jalan. Membangun jalan sampai jalan itu bagus sehingga bisa dinikmati, dilewati oleh orang-orang terkemudian. Bentuk mengabdi. Kalau menyembah, ini cuma siap, kami akan laksanakan. Ya, siap, kami akan laksanakan. Begitu terus, siap, kami akan laksanakan. Tapi dia tidak melaksanakan. Tidak bekerja, itu namanya bukan mengabdi, itu namanya menyembah. Nah, sedangkan Tuhan semesta alam ini inginnya dia itu diabdi oleh makhluk-makhluknya, bukan disembah. Ya. Kalau tidak disembah pun dia juga sudah maha besar. Tidak disembah pun dia sudah maha suci. Tidak disembah pun juga sudah maha gagah. Yang diinginkan oleh dia adalah semua makhluknya itu melaksanakan segala ketetapan undang-undang yang telah ditetapkan kepada mereka agar makhluk-makhluknya itu hidup dengan harmonis. Karena undang-undang Allah itu sifatnya adalah Rahman dan Rahim, kasih dan sayang, mengharmoniskan alam semesta. Maka apa yang kita lihat seluruh alam semesta itu mereka hidup secara setimbang dan teratur karena mereka hidup berdasarkan undang-undang Allah. Ambil contoh, saya buka surat Ali Imran. Ini Al-Quran ya, Bung ya. Ali Imran ayatnya 83 itu. Bunyinya gini. Afa ghairu dinillahi yabgun. Walahu aslama man fis samawati wal ard au awakarahan wa ilaihi yurja'un. Apakah manusia mencari sistem selain sistem Islam? Nah, jadi Tuhan semesta alam atau Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi menurunkan sebuah guidance, petunjuk, dan juga sistem
Dalam bahasa Al-Quran, sistem itu adalah din. Nah, sistem ini diciptakan oleh Tuhan SWT untuk seluruh makhluknya. Bukan hanya untuk manusia saja, untuk seluruh makhluk yang berada di samawati, yang ada di langit, maupun yang ada di di bumi. Agar seluruh makhluk-makhluknya itu hidup secara harmonis. Tidak ada yang bertabrakan antara satu dengan yang lain. Tidak ada gontok-gontokan. Semuanya terlihat indah. Menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, karena manusia ini adalah bagian dari makhluk alamin, makhluk alam semesta, maka wajib manusia itu hidup berdasarkan sistem atau din dari sang pencipta tersebut. Kalau manusia sebagai bagian dari alamin ini, tapi dia tidak tunduk patuh kepada din atau sistem dari sang pencipta, berarti dia adalah makhluk yang batil di alam semesta di samawati wal ard ini. Karena makhluk yang lain bergerak berdasarkan sistem Tuhan. Tapi manusia yang kufur, yang tidak mau taat kepada undang-undang Allah, dia keluar dari sistem, itu namanya makhluk yang out of system. Berarti dia menjadi makhluk yang asing di sistem universal itu. Bahkan dia akan menjadi makhluk perusak. Merusak alam, merusak manusia, itu sudah pasti. Pasti juga merusak dirinya sendiri. Nah, itulah sebabnya kenapa fenomena yang terjadi di dunia saat ini, khususnya di Indonesia ini, kenapa banyak orang yang mengaku bertuhan kepada Allah, tapi justru banyak disaster piece, banyak malapetaka besar yang justru bertubi-tubi datang untuk menghancur luluh-lantahkan bangsa ini. Itu pasti ada kesalahan yang dilakukan oleh umat ini. Pasti ada kekeliruan yang dilakukan oleh manusia selama ini. Mungkin dia kira merasa sudah benar beribadah kepada Allah. Jangan begitu. Kita harus cek and recheck, kita harus kritis. Apakah yang kita lakukan selama ini benar, sudah diterima oleh Tuhan, atau belum? Nah, pemikiran seperti ini yang harus ada ya di dalam pikiran anak-anak bangsa Indonesia ini khususnya, yang mayoritas notabene orang-orang Muslim. Kenapa? Kita berilah kepada Allah, atau rajin sholat, tapi kenapa kita masih diberikan ujian yang besar ini? Kuncinya di sini. Kuncinya di mengabdi kepada Tuhan semesta alam, kepada Allah ini. Tidak mungkin Allah membiarkan umatnya yang taat mengabdi kepada dia diberikan azab yang besar itu. Tidak mungkin. Ya. Nah, ini harus kita cek and recheck di sini. Nah, bisa jadi karena kita secara sadar maupun tidak sadar, ya, sengaja maupun tidak sengaja, kita telah keluar dari sistemnya, sehingga kita terpelanting dari orbit ya yang sudah diciptakan oleh Tuhan semesta alam itu. Nah, kita kembali lagi, afaghara dinillahi yabghun, apakah manusia mencari din selain din Islam? Walahu aslama man fis samawati wal ardi, bukankah seluruh makhluk yang ada di langit dan seluruh makhluk yang ada di bumi itu semuanya tunduk patuh. Tunduk patuh. Dalam bahasa Arab, aslama. Aslama yuslimu muslimun. Berserah diri, tunduk patuh. Jadi aslama artinya tunduk patuh, bukan beragama Islam. Karena seluruh makhluk-makhluk yang di luar angkasa dan seluruh makhluk-makhluk yang ada di bumi, baik mikroorganisme maupun organisme, mikrosistem maupun makrosistem, itu semuanya aslama, tunduk patuh kepada din Allah itu. Ya. Tunduk patuh kepada hukum-hukum kehidupan yang diciptakan oleh Allah kepadanya itu. Ya, berarti din Allah ini bukan hanya sebatas agama. Karena kalau din atau sistem Allah ini hanya ditafsirkan sebatas agama, maka tidak mungkin bumi punya agama, tidak mungkin langit punya agama. Nah, ini harus sanggup pencerahan kita.
Apa yang dimaksud dengan din Allah? Afaghairu dinillah, apakah mereka mencari din selain din Allah? Bukankah yang ada di langit dan yang ada di bumi ini tunduk patuh kepada dinullah itu? Ini saudara harus sanggup nih pencerahan. Keluar dari kebuntuan berpikir, kebuntuan beragama saudara itu harus dibongkar ya. Bab salah kita memahami makna tentang din ini, maka salah dalam kita memahami Al-Quran secara keseluruhan. Nah, disinilah penentuannya ya. Sebab kalau orang mentafsirkan din hanya sebatas menyembah, ya udah, pasti dalam implementasi di dalam mengabdi kepada Allah hanya sebatas ritual-ritual belaka. Maka tidak ada implikasi, tidak ada impact, tidak mengejawantahkan, tidak termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini penting, Bung. Sebab ya, din di luar din Tuhan semesta alam ini, sistem yang di luar sistem dari Tuhan yang ciptakan ini adalah sistem yang jahiliyah, sistem yang merusak. Ya. Ada sistem Allah, ada dinullah, ada sistem jahiliyah. Apapun sistem di luar daripada sistem Allah, itu disebutnya sistem jahiliyah. Secanggih apapun suatu negara, semaju apapun sebuah negara, seadidaya pun apapun sebuah negara, tapi kalau dia tidak menggunakan sistem atau hukum Allah yang maha adil itu, maka dia dikatakan sebagai sistem jahiliyah atau umatan jahiliyah. Secanggih apapun, semodern apapun bangsa itu, kalau dia tidak mau menggunakan sistem Allah yang adil itu, tapi dia membuat-buat, mengarang-arang hukum baru yang dia abdi selain hukum Allah itu, berarti dia adalah umatan jahiliyah. Jadi ini sangat penting. Banyak orang yang menyembah Allah, tapi dalam kehidupan sehari-hari mengabdi kepada yang selain Allah. Apakah mengabdi kepada undang-undang tertentu yang tidak bersumber kepada undang-undang Allah? Nah, ini penting. Karena Allah ini tidak mau hukumnya itu dicampur, diduakan oleh hukum yang lain. Dia ingin hukumnya secara integral, secara utuh diabdi oleh makhluknya. Dia tidak ingin makhluknya itu selingkuh, menduakan dia. Karena hanya dia yang mencipta, maka hanya dia saja yang boleh mengatur makhluknya. Tidak boleh ada sebuah makhluk mengarang-arang, membuat hukum baru yang tidak ada landasan dalam kitab suci, kemudian dia abdi. Ya, apalagi makhluk mengabdi kepada makhluk, itu tidak boleh. Itu adalah perbudakan. Makhluk mengabdi kepada makhluk, bangsa mengabdi kepada bangsa, manusia mengabdi kepada manusia, itu perbudakan, saudara. Maka hidup yang benar adalah manusia, seluruh dunia harus mengabdi kepada yang menciptakan ini. Bagi ajaran Allah dan Rasulnya, langit dan bumi ini punya Allah. Langit dan bumi ini punya Tuhan semesta alam. Maka seluruh makhluk yang ada di sini wajib mengabdi pada dia. Walahu aslama man fis samawati wal ardi ta'aw wa karhan, suka atau terpaksa mereka tunduk patuh kepada din Allah itu. Ya, wa ilaihi yurja'un, dan kepada kamilah mereka dikembalikan. Artinya, perintah Allah untuk agar dia diabdi secara 100%, jangan ditawar oleh makhluk apapun, baik yang ada di langit dan di bumi. Tidak boleh ditawar. Seujung rambut pun tidak boleh ditawar. Tidak pantas bagi suatu makhluk ketika dia sudah diciptakan sampai pada titik kesempurnaan, kemudian dia menawar. Ya. Ini cerita ini panjang, Bung, ya. Ya, ini ke depan akan lebih menarik lagi, bagaimana cara mengabdi kepada Allah dengan benar menurut kacamata firman-Nya. Jangan menurut siapa-siapa ya. Harus menurut firman-Nya. Jangan kata si A, si B, si C, kata golongan ini, kata golongan A, kata jangan. Ya. Ya, kita tanya saja kepada Allah-Nya langsung melalui firman-Nya. Kita yakin firman-Nya itu pasti masih dijaga 100%. Karena sudah digaransi oleh Tuhan. Bahwa Al-Quran ini inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun.
Kami telah menurunkan Az-Zikr Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Jadi nanti ke depan di konten kita yang selanjutnya kita akan bahas lagi secara komprehensif, secara berkesinambungan, bagaimana cara mengabdi yang benar kepada Allah Tuhan Semesta Alam menurut firman-Nya. Demikian ya. Oke, nanti kita sambung lagi. Baik, terima kasih atas penjelasan singkat pada sahabat kami. Semoga apa yang telah kita dengar bersama dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhiri, kami ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.